Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Humas TV dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama saya Kurniati Ulfa dalam News Update hari ini. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi memfasilitasi kegiatan public hearing dan temu konsultasi pendampingan proses produk halal tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan pada hari Kamis 17 Maret 2022 di salah satu hotel di Kota Jambi. Mengusung tema akselerasi 10 juta sertifikat halal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, Kepala BPJPH Kementerian Agama Muhammad Aqil Irham mengharapkan dukungan dan kerjasama seluruh pemerintah daerah, termasuk pada kabupaten kota, agar dapat memfasilitasi layanan sertifikat halal bagi pelaku usaha, khususnya bagi unit usaha mikro kecil yang membutuhkan. Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen untuk pada tahun 2024 Indonesia harus menjadi pusat industri halal di dunia. Karena selama ini bertahun-tahun kita di urutan 4, 5, 6, 7, kalah dengan Malaysia, kalah dengan Uni Emirat Arab, Saudi, dengan Singapura, ya. Kita sangat ketinggalan. Lanjut, ini komitmen Pak Menteri juga begitu. Kemudian BPJPH Next juga ingin mengimplementasikan secara lebih implementatif di lapangan. Next, ya ini Indonesia, posisi Indonesia produk halal makanan minuman nomor 4, Bapak Ibu. Ya, kalah dengan Malaysia, Singapura dan Uni Emirat Arab. Padahal Indonesia adalah pusatnya kuliner Nusantara. Kalau kita kemana-mana pasti diajak makan. Saya semalam langsung dijamu oleh Pak Gubernur makan malam. Ada jenis makanan-makanan yang khas, yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Setelah itu di tempat Pak Kamil diajak makan durian. Itu kan khas kulinernya Indonesia. Tapi kok kita kalah dengan Malaysia? Singapura nomor 2 ya. Nomor 3 Uni Emirat Arab. Nah, ini kita ingin mengalahkan Malaysia. Kalau kita mayoritas Islam, kok kalah dengan Malaysia? Ini baru makanan minuman, belum kosmetik, belum obat-obatan, belum lain-lainnya. Fashion kita udah penting walaupun belum nomor 1. Lanjut. Nah, ini potensi UMKM kita di Indonesia ini menurut data adalah 64 juta lebih di Indonesia. Next, agak cepat ya. Ini yang menjadi kewajiban sertifikat halal ini adalah, ini bisa di zoom lah ya, bisa full lah ininya. Ya, jangan tampil yang di sini. Adalah barang dan jasa, ini makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, biologi, rekayasa genetik, barang gunaan, termasuk jasa. Nah, ini kewajiban sertifikat halal ini berlaku bertahap. Tahap pertama untuk makanan minuman sebelihan dan jasa sebelihan, kemudian ini sampai dengan tahun 2024. Kemudian tahap kedua untuk produk kosmetik, obat-obatan dan barang gunaan berlaku sampai 2026. Next. Nah, ini proses pengurusan sertifikasi jalur reguler. Next, nanti itu gambar. Next. Ini subject line. Lanjut. Ini statistik layanan nggak kelihatan, maksudnya terlalu kecil kalau nggak di zoom. Statistik layanan sertifikasi halal sebelum BPJPH menjalankan fungsi jaminan produk halal, sertifikasi halal ini kan dilakukan sepenuhnya oleh MUI sebelum Undang-Undang 33 2014. Ini kita punya data bahwa sejak 2012 sampai 2018 jumlah sertifikasi keluar itu baru 10%. Begitu juga di BPJPH. Lebih lanjut,
berharap agar melalui sertifikat halal ini, usaha mendorong agar produksi produk halal dalam negeri dapat mencukupi kebutuhan konsumen internal dan bahkan dapat bersaing pada pasar global. Sebagai upaya memenuhi target akselerasi 10 juta sertifikat halal, BPJPH Kementerian Agama bekerja sama dengan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri pada masing-masing provinsi di Indonesia. Pada Universitas IAIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, BPJPH menempatkan 3 orang pelatih. Sementara pada IAIN Kerinci, BPJPH juga menempatkan 3 pelatih untuk memberikan pembinaan terkait pendampingan proses produk halal, sehingga harapannya dapat merekrut para pendamping proses produk halal bagi UMKM dengan jangkauan yang lebih luas. Gubernur Jambi Al-Haris menyambut baik program akselerasi 10 juta sertifikasi halal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk-produk halal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang sama-sama kita banggakan, kakak kita, abang kita, Dr. Muhammad Akil Irham MSI, beliau adalah Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan jajarannya yang saya hormati Bupati Tanjung Barat Al-Mukarram Tandus Ustadz Anwar Sadat. Jadi Bang Akil Jambi ini ada 2 UAS, Pak. Jadi satu Ustadz Anwar Sadat, satu Ustadz Abdul UAS. Jadi ada 2 UAS. Jadi kalau di ada Somad kan, kalau Kemenak ada UAS Ustadz Abdullah Ustadzia UAS itu. Yang saya hormati para pejabat di lingkup Kementerian Agama, hadir para kepala Kementerian Agama kota, juga ada staf ahli wali kota Pak Junjung EWAN Bang Biari, EWAN Junjung. Nah, ada penuh. Yang saya hormati juga pada yang mewakili Bupati Wali Kota, staf ahli Bupati Wali Kota dan asisten yang hadir. Yang saya hormati Bapak sekalian yang berbahagia, para peserta acara yang penting ini yang kami hormati sekalian. Pertama, mari kita syukuri nikmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dengan nikmat dan izinnya juga pada pagi hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka untuk menghadiri acara public hearing dan temu konsultasi pendampingan proses produk halal yang langsung dihadiri oleh kepala badan yang alhamdulillah bisa hadir di jam pada hari ini. Yang kedua, mari selalu kita sanjungkan selawat salam kita untuk Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua telah berkumpul dengan beliau, para sahabat dan keluarganya. Yang pertama, saya terima kasih banyak Bang beliau kepala ini mengaku Bang Muhammad Akil Irham. Akil ya Bang? Irham. Jadi bahasa nyambung, beda modal nyambung. Sebab suatu hari saya cerita dikit Bang ya, suatu hari saya dengan ajudan dengan sopir makan di salah satu warung Pak. Nah, saya tidak nyebut nama daerahnya. Jadi saking enaknya makan produk itu, sopir saya nambah. Dalam setelah itu keluar, saya ketemu dengan SAD kita Pak. Saya tanya, ini sana ini bapak-bapak babi mana? Kok jual babi ini mana? Kok jual babi gitu.
jual babi ini. Dia bilang, saya bilang, tahu nggak kau ini haram babi ini? Kami tahu lah Pak. Kami tidak makan lagi Pak. Yang makan itu orang apa? Ini yang mau SAD Pak. Dia kaget. Maksudnya gimana? Ini kita jual di warung Pak. Nah, warung-warung itu tuh rata-rata produk dagingnya itu daging kita. Nah, ini contoh Pak. Ini fakta, bukan buat-buat ini. Di salah satu kabupaten di Pusi Jambi. Ya. Nah. Jadi apa namanya? Saya bilang kau jual ke mana? Pokoknya di situ Pak, rata-rata daging kita Pak. Nah, wah dengar itu mulai ajudan saya mual-mual. Saya makan dulu, saya makan. Tinggal makan ya. Nah ini contoh Pak, ini contoh SAD tahu bahwa itu haram, dia tidak makan. Tapi untuk hidup mereka bisa bertahan, dia juallah daging babi itu ke warung-warung gitu kan. Nah, maka kalau kita menemukan bakso yang enak luar biasa itu perlu kita berikan Pak. Nah ini fakta. Nah saya ingin sampaikan ini sebuah apa namanya ilustrasi sekalian bahwa di sekitar kita ini jangan kita aman gitu. Bapak Ibu jangan anggap bahwa kita ini makan di dekat rumah kita kah ada warung-warung kelontongan kah apa warung jual-jual yang biasa, jangan aman Pak, bahwa ternyata mereka menjual sesuatu yang tidak halal. Nah itu masalahnya ya. Nah kenapa di Singapura itu tinggi dari Indonesia Pak? Agar membedakan, karena di warung-warung di luar negeri itu ada warung, ada mereknya. Ini babi, ini ada apa anjing atau apa misalnya. Ini ada halal. Nah, ada sapi dan sebagainya. Untuk bedakan. Nah, cuma kata kawan saya pernah waktu itu izin Bang, kami ke ke Jerman. Jadi makanlah kita. Makan. Saya pilih yang halal. Kawan saya ada juga bupati yang dia makan yang lain. Saya sedang makan, dia bilang, bos, percuma aja bos makan yang halal ini. Dan kualitas sama kok, kualitas sama kok MPK-nya. Wah ini saya mau lagi jadi percuma aja kita satu kuali kok, hanya beda jam masaknya aja. Itu betul Pak. Jadi memang perlu kita bawa steril ya. Kita perlu memang dalam konteks masalah halal haram ini memang kita memang tidak bisa bermain memang. Karena itu saya dukung Bang, saya dukung ini. Semalam saya bilang semalam, saya untuk LPH 1 Pemprov. Ya nanti apakah nanti digabungkan dengan Pak Dr. Beri, nanti Pak Dr. Beri kita bikin untuk LPH. Jadi LPH kita ini nanti kita siapkan, apakah nanti dananya dinas kesehatan. Nah kita gabungan. Utamakan UMKM yang sudah ada produknya. Nah ke depan akan minta satu UMKM, one produk, satu produk. Nah, itu apa itu dulu. Tapi catatan Pak Ferry, ketika UMKM ini lemah, tidak punya duit, nah ini yang kita gratiskan. Nah, pelak bayar dia, ada duit kan? Tidak. Nah ini kita gratiskan, agar nanti mereka bisa untuk dapat label itu, label halal. Dengan tidak banyak keluar duit, apalagi bukan di Jambi ada cukup banyak UMKM yang hari ini luar biasa jumlahnya. Ada tadi Pak Abang ngomong ada 163.000 terakhir Pak. 353. Nah, di 11 kabupaten kota di Jambi jumlah UMKM kita. Nah ini yang nanti kita pelan perdaerah. Sampingnya kedua kita juga Bupati Wali Kota untuk anggarkan. Pak Biadi di kota itu banyak juga tuh. Kota penting kok kan. Nah artinya, oke, kami tinggal di kota, makan di kota kan adalah, tidak. Jadi MUI kota juga itu, Bang Sepul. Jadi Pak, kita sepakat bersama bahwa kita semangat, sepakat memberantas, ya memberantas
yang namanya produk yang non halal ini. Jadikan halal semuanya sehingga aman dikonsumsi oleh warga kita Provinsi Jambi, termasuk juga di sekolah-sekolah. Ya, mungkin orang sudah jualan di sekolah-sekolah banyak juga. Apakah itu SD, SMP, SMK, ini perlu kita cek juga. Apakah makanannya memang halal dan sebagainya. Nah, harapan kita, karena kalau bicara halal-halal ini Pak, kalau ternyata di suatu daerah itu banyak haramnya, yang berdosa saya mungkin banyak dosanya. Ya, kalau banyak haramnya, kenapa? Karena pemimpin itu yang paling besar dosanya kan, kalau banyak haramnya. Kalau banyak halalnya insya Allah. Nah, katanya lagi Pak, kalau tas tuh bisa nggak dicek halal-halal tas tuh? Contoh ini tas kulit buaya misalnya, ya, atau komodo, atau kulit ular sawo, itu halal nggak? Kita pakai. Ya, ini perlu Pak. Karena saya kasih tas sama orang, tas sama orang Jambi ada tas kulit buaya. Tidak pakai itu dan nanti isi duit itu habis terus. Apa kira tas itu lagi? Kira? Ada tidak masuk? Ada kamu. Tadi isi Pak, duitnya terus kan? Apa karena itu mungkin halal kan? Tas masalah. Nah ini guyon saja Pak, karena banyak hari ini ya orang bikin dari macam-macam produk yang perlu kita kaji ke halal. Demikian ini untuk sekalian, untuk peserta bahagia. Demikian acara hari ini yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, public hearing dan temu konsultasi pendampingan proses produk halal P3H saya nyatakan resmi dibuka. Pemerintah Provinsi Jambi akan menggratiskan untuk proses label halal bagi pelaku unit usaha kecil yang membutuhkan melalui penyediaan anggaran dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi layanan sertifikat halal tersebut. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi, Haji Zostafia mengungkapkan bahwa Kementerian Agama Provinsi Jambi akan terus meningkatkan layanan sertifikat halal bagi pelaku usaha dengan memberikan bantuan layanan sertifikat halal bagi pelaku unit usaha kecil yang membutuhkan. Tercatat sudah ada 120 bantuan sertifikat halal yang sudah diterima oleh pelaku usaha dari Kementerian Agama. Ketiga, proses sosialisasi sertifikat halal melalui Satgas dimulai dengan kegiatan pemberian bantuan fasilitasi dari BPKBH ke pelaku usaha di Provinsi Jambi sebanyak 120 dari kabupaten kota, dan sertifikat tersebut sudah diterima oleh pelaku usaha. Kemudian program Sehati memperebutkan kuota se-Indonesia dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BPKBH melalui sistem online dengan memenuhi persyaratan yang salah satunya nomor induk berusaha atau NIB, produk industri rumah tangga atau PIRT secara online. Provinsi Jambi mendapat 85 pelaku usaha yang diterima hanya 40 yang memenuhi persyaratan. Fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi perlu kami sampaikan Pak Kaban melalui Dinas Perindak Koperasi berjumlah 321 pelaku usaha. Jadi Pak Kaban, kerjasama kita dengan Dinas Perindak Kop ini cukup baik, dan tahun 2020 kita melaksanakan kegiatan bersama dengan peserta 120 UMKM. Sedangkan pemerintah kabupaten kota yang telah memfasilitasi kegiatan sertifikasi halal ini adalah yang pertama Kota Jambi, kemudian Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, dan Kabupaten Bungo. Sedangkan yang selebihnya belum memfasilitasi secara penuh. Total semua sejak peralihan sertifikat halal ke Satgas Halal di Kementerian Agama di Jambi berjumlah 606
kemudian yang mandiri 135, kemudian fasilitasi BPJPH 160, kemudian dinas lain 321 termasuk dari Bank Indonesia. Yang keluar sertifikat sampai hari ini 382, kemudian yang belum keluar 234, kemudian yang masih dalam proses di BPJPH Pusat 158, kemudian proses di LPH 27 dan belum keluar 49. Kemudian pada hari ini Pak Kaban akan dilaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama Bupati dan Wali Kota yang disaksikan oleh Bapak Gubernur dan Kepala BPJPH Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memfasilitasi sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Selanjutnya, upaya peningkatan layanan sertifikat halal di Provinsi Jambi melalui sosialisasi di lingkungan para pelajar dan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha, termasuk penguatan koordinasi dan lembaga pemeriksa halal, Majelis Ulama Indonesia, dan instansi terkait lainnya. Sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung program sertifikasi halal, maka kepala atau perwakilan pemerintah daerah pada kabupaten kota seprovinsi Jambi menandatangani nota kesepahaman bersama mengenai dukungan pemerintah daerah dalam memfasilitasi layanan sertifikat halal. Selanjutnya, menyerahkan sertifikat halal bagi beberapa pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Turut hadir pada gelaran acara tersebut adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, para kepala atau perwakilan pemerintah Kabupaten Kota seprovinsi Jambi, dan perwakilan pelaku UMKM Provinsi Jambi. Demikian pemirsa News Update hari ini. Jangan lupa untuk selalu terus saksikan program-program Humas TV lainnya hanya di Humas TV. Humas TV Inspiring Mindset Reform.